Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga dan sudah hadir Sobat PPATK di tengah-tengah kita Ibu Ningrum Natasha Sirait. Beliau dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, profesor yang pernah juga menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara. Jam terbang Profesor Ningrum ini sudah cukup tinggi ya. Kalau kita lihat CV-nya sudah banyak menjabat sana-sini ya. Cuman karena keterbatasan waktu saya tidak akan sampaikan kepada Sobat PPATK, tapi bisa dilihat nanti di kurikulum vitae Pak Profesor Ningrum, dan juga banyak sekali riset-riset yang dilakukan oleh Prof. Ningrum terkait banyak hal ya, khususnya di bidang hukum. Dan beliau ini juga ahli untuk persaingan usaha ya, Prof. Ningrum ya. Banyak membantu PPATK selama ini. Kalau kita lihat sekarang ini, Prof, meskipun keberadaan rejim anti pencucian uang sudah hampir 18 tahun, tapi di dalam hal pelaksanaannya masih banyak sekali yang perlu dibenahi, khususnya koordinasi ya, antara PPATK, penegak hukum, dengan misalnya juga pihak pelapor, pihak OJK, BI, dan lain-lain ya. Termasuk dengan akademisi nih, Prof, mungkin juga banyak hal yang perlu kita benahi dan lengkapi lagi agar pembangunan rejim anti pencucian uang ini bisa berjalan efektif. Nah, sekarang ini masih agak besar kendalanya itu di hasil yang dilakukan PPATK, seperti hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan dan disampaikan kepada penegak hukum itu belum secara optimal berjalan. Dari sisi akademisi ini, Prof. Ningrum, ada masalah apa dan apa yang harus kita perbaiki bersama, Prof? Oke, selamat pagi para sobat PPATK dan Bang View. In person, Bang View ini kan orang Medan. Saya senang sekali kita ketemu. Orang Medan mewawancarain orang Medan. Tapi topiknya ini ya, berat topiknya ini, dan tidak semuanya orang bisa mendigest, mengunyah tentang pencucian uang itu. Saya mesti kasih sedikit 20 tahun yang lalu ya, waktu kita jatuh dalam krisis, ada 69 undang-undang diluncurkan setahun. Sekarang lihat bagaimana 1, 2, 3 undang-undang aja kita berperang di DPR, punya kepentingan politik ya. Dan waktu 21 tahun yang lalu itu dunia akademisi itu freeze, seolah-olah gini, ini bidang ilmu apa ini ya. Jadi saya tahu sekali bahwa kita kelabakan soal keahlian itu. Jadi kalau dipikir akademisi itu paling tahu, salah banget. Sok tahu iya, itu kan ilmu baru. Sok tahu kita, tapi kita nggak mungkin lemah seperti itu di depan mahasiswa kita. Jadi waktu itu saya salah satu yang terkena ya, memutuskan mengambil competition law itu, belajar keluar karena nggak ada yang bimbing, nggak ada yang uji, nggak ada yang tahu. Nah, termasuk pencucian uang. Pencucian uang itu kan barang baru ya, dan orang berpikir itu perdata, pidana, tata negara, siapa itu, apa itu ya. Nah, sejak itu kan kita mencari orang-orangnya, ilmunya. Saya nggak akan pernah lupa itu karismanya Bang Yunus Hussein ya di UI dengan mengglorifikasi pencucian uang, dan kami berbahagia sekali di antara kami di USU ada tokohnya, ada almarhum Prof. Ismar Nasution. Dan saya agak sedikit gini ya, universitas lain emang punya nggak gitu ya. Tapi ketika kami juga sekarang udah generasi kedua ya, kami diajak masuk, ada satu tantangan yang paling besar tentang pencucian uang dari kacamata akademisi. Pertama sekali ya, ahlinya dikit. Jadi sebenarnya kalau mau jadi yang top itu ya masuklah ke ranah yang sedikit ini ya.
didalamin, dan kita sangat sukar mencari ahlinya. Paling-paling nanti lu lagi UI lah, terus balik lagi ke sini, balik lagi ke Bang Yunus. Ayo, saya minta PPATK tuh mesti mengglorifikasi banyak universitas supaya bisa menanamkan narasumber itu. Kalau nggak kan dia aja ya. Saya agak sebel juga, UGM lah, UI lah, Unair lah, yang the best seven itulah. Tapi kami di USU sangat merespons itu. Mata kuliahnya diajarkan, ahlinya ada, Mahmud Mulyadi, dan itu bikin orang USU agak tegak lah gini dibandingkan universitas yang lain. Yang kedua, challenge-nya bukan hanya short supply daripada yang ahli. Ingat ya, tidak bisa Anda mengatakan dari ini ahlinya atau universitas ini yang punya. Itu menginvestasikan seorang dosen, menguasai mata kuliah, buat publikasi, meneliti, dan kemudian mengajarkannya. It takes time, Bang Nasir. Dan yang paling payah, ya, ini bukan masalah kami, ini masalah PPATK juga. Nanti kita bisa berdebat. Bang Nasir ini berani-beranian ya tampil kita di YouTube. Saya orang PPATK membuat ini. Ada aspek intelligence di situ. Ya. VIU itu Financial Intelligence Unit. Kata-kata intelligence unit itu kan sensi nggak sih? Coba berani. Seksi. Sama seperti kawan-kawan di KPK, saya penyidik KPK pada berlarian semuanya. Itu the biggest challenge bagi saya adalah bagaimana satu lembaga yang notabene mungkin kayak BIN, mungkin di zaman dulu itu kayak apa itu yang suka nangkepin orang itu begitu datang langsung semua pada ketakutan. Padahal PPATK, BIN, itu kan lembaga negara ya. Apapun yang dilakukan, asal tidak disalahgunakan, itu buat kepentingan negara. Jadi saya rasa challenge-nya bukan punya kami ya, Bang Nasir ya. PPATK juga mesti mikir bagaimana mentransformasikan informasi ini, sementara Anda melakukan intelligence. Ya kalau dikasih tahu, ya bubar. Ingat dia lebih jago dari kita, ya kan? Jahat-jahat itu ya makanya dia berani jadi penjahat kan gitu. Jadi itu tantangan terbesarnya, bukan soal kita belum menjamur ahlinya, tapi bagaimana menerjemahkan fungsi intelligence itu terutama ke mahasiswa yang nanyanya masih polos-polos. Jadi gimana Prof? Mereka itu datang dengan baju seragam dan langsung boleh menyita nggak? Boleh menyadap nggak? Coba itu. Kan itu tantangan besar kan? Apalagi ke anak S1, anak milenial ini yang taunya cek mesti bisa terjawab. Gitu. Itu kira-kira pandangan saya. Kalau soal penelitian dan lain-lain, PPATK sudah lebih dari cukup ya, sangat welcome dan memberikan ruang. Tapi bagaimana mentransformasikan informasi siapa, apa, mengapa PPATK itu nggak gampang loh, nggak gampang sama sekali. Berani-beranian bikin iklan atau video atau bikin Instagram, ya pasti tentu ya sangat berhati-hati. Nanti kalau ditanya misalnya, jadi orang itu boleh mendatengin kita, Bu, boleh menyita, mereka menyadap seperti KPK juga, ya. Terus dari mana, apa yang dapatnya, gitu kira-kira. Dari pandangan saya bahwa kata-kata intelligence itu bukan beban ya, Bang Nasir, tapi tantangan. Karena orang dari kecil udah tahu kalau intel mau zaman bahala dulu lah, mau bin lah, mau siapa kayak namanya, kalau didatengin, zaman saya SMA kumpul-kumpul aja habis maghrib didatengin, ya ngapain ini, emang mau makar, anak SMA mana tahu apa-apa, tapi pulang, dan kami tahu itu siapa, ya kan, pasti kami tahu itu siapa. Orang tua kami aja nggak nyuruh pulang kok, disuruh dia bubarin kami. Masih SMA itu, nggak akan lupa saya. Gitu Bang Nasir. Iya, jadi benar sekali ya. Dari 3 tahun lalu kita kan sudah mulai membuat indeks persepsi publik ya, di mana Prof. Ningrum juga ikut terlibat di dalamnya. Itu pemahaman masyarakat masih di angka 5 ya. Kemudian naik sedikit lah. 5,5 terus naik 5, berapa? 5,06,6 gitu lah. Betul. Nah sekarang udah alhamdulillah sudah meningkat nih Prof. Ningrum jadi 6 ya. Dari indeks persepsi yang baru kita selesaikan tahun ini. Nah, pemahaman itu tidak hanya di masyarakat juga ya, dari riset yang dilakukan.
juga terhadap aparat penegak hukum. Nah, cuman kan hasil analisis, hasil pemeriksaan PPATK ini kan harus ya lebih ditingkatkan lah, ya. Karena kalau sampai sejauh ini baru 30% dari ribuan yang disampaikan kepada penegak hukum itu yang ditindaklanjuti. Nah, apa dorongan yang kira-kira bisa dilakukan oleh akademisi kepada pihak-pihak terkait ini bisa untuk secara optimal bergerak bersama lah menyelesaikannya. Bang View ya. Ada game, biarpun orang pada ketawa, this is very true ya. Apa itu? Saya yang orang kampung dari Medan ini biasa banget mendengar lembu punya nama, lembu punya susu, sapi punya nama, betul nggak? Iya. Ya? Iya. Oke. Iya. Ya. Siapa yang punya susunya? Nama siapa yang terkenal di luar? Orang nggak pernah tahu ya itu digodok atau dimasak. Bahwa untuk menjanjikan sesuatu itu ada tukang cacahnya, ada yang belanja dulu, ya, ada yang menyiapkan itu. Kalau nonton di National Geographic, aku paling seneng tuh nonton yang di itu. Kok bisa 5 menit dia masak terus jadi makanan dan enak banget ya gitu ya, tanpa pernah tahu labor, tanpa pernah tahu keringat dingin, tanpa pernah tahu efforts usaha apa yang dilakukan di balik kamera itu, baru makanan itu tersaji. Ya, dan kadang-kadang kalau bukan hanya guru yang pahlawan tanpa nama, ya PPATK itu kelihatannya gitu. Orang nggak pernah tahu apa yang kalian lakukan karena fungsi intelligence itu. Bahwa men-tracing, ya, memprofiling, udah kata-kata yang terkenal itu you know your customer, apa segala macam yang orang bank yang punya nama itu, orang bank yang punya bisnis ya, KYC. Benar nggak? Iya. Tapi memprofile, kemudian mempelajari, kemudian men-tracing, ikutin semua. Siapa itu tukang masaknya? Kan ada di PPATK. Ya, dan begitu berani bilang, itu saya loh yang buat. Bukan soal rasa bangga yang berlebihan, tapi kalau PPATK melakukan itu merusak fungsi intelligence itu sendiri. Ya, betapa fungsi itu berjalan secara silent, senyap, tiba-tiba pak, yang masuk TV pasti kawan-kawan bisa tahu lah, kawan-kawan kita di KPK, di kepolisian, di kejaksaan, ya, banyak kasus yang spektakuler sekali. Tapi miskin penyebutan soal PPATK. Sekarang ini challenge-nya ya, saya tidak mau merubah paradigm. Kadang-kadang bangga ya, orang yang membatin gini, orang-orang kayak kami peneliti, ada grup kami, kayak itu udah diekspos. Dan kita tahu itu penelitian adalah oleh kawan-kawan KPK yang membuka tabung Pandora itu. Tapi kan yang tampil orang lain. Bener kan? Jadi dua ya Pak ya, Pak Bang View, Bang Nasir, apakah itu diterima dengan tawakal? Karena itulah memang penugasan itu. Hanya Tuhanlah yang tahu dan dunia intelligence yang tahu bekerja keras apa yang Anda lakukan menelisik ribuan transaksi dan menemukan akar menuju pohonnya. Itu satu. Tapi yang kedua, saya juga ada melihat ya ego sektoral ataupun rasa ego setiap nanti kalau dibilang harmonisasi, koordinasi, terintegrasi, sinergitas, itu bahasa baku banget ya kalau di dalam laporan-laporan penelitian. Padahal itu menentukan. Kawan-kawan Bang View ini dari tempat lain, kalau udah masuk TV dan expose, ya mestinya memberi penghormatan yang lebih. Ya, bahwa ada hal-hal yang tidak terungkap tanpa bantuan PPATK. Tapi nanti kalau bilang PPATK muncul ya, berperang kan dalam batinnya, ketahuan antar kita siapa apa mengapa. Jadi dilema itu, dikotomi itu mesti PPATK yang mau tabah nggak, mau tawakal bahwa memang Tuhan menakdirkan fungsi kita adalah di bawah undercover. Pendapat saya ya, banyak cara untuk menyatakan apresiasi dan bukan tak perlu menghargai, tapi acknowledgement bahwa kita menyadari ada fungsi penting dari satu lembaga di puncak ini, yaitu PPATK.
Dan pengertian itu yang seharusnya diterjemahkan oleh bos-bos para pimpinan itulah, ya, dengan menyebutkan secara elegan, ya, tanpa perlu membuka tabir siapa PPATK dan apa yang dilakukannya. Jangan sampai fungsi intelijensinya runtuh. Itu yang saya rasa sangat penting. Saya tidak nyindir ya kawan-kawan Bang View ini dari lembaga lain ya. Tapi pasti harus ada cara yang manis, yang elegan untuk menyatakan PPATK itu ada loh fungsinya. Nah, mungkin dengan menyebutkan secara tidak langsung atau mengilustrasikan fungsi-fungsi itu dilakukan oleh satu lembaga penting atau apapun namanya, ya, sehingga baik misalnya kejaksaan, kepolisian, KPK, OJK, Bank Indonesia, rekan-rekan itu ya, langganan biasa ya, langganan lama ya, counterpart mitra lama bisa lebih respect dan lebih mau bekerja sama. Bener nggak? Kalau nggak kejahatan itu nggak terungkap. Yang kita tahu di TV cuma tiba-tiba expose. Bener nggak? Tiba-tiba expose. Ya. Banyak contohnya, ntar kita dibilang gibah pula. Padahal banyak banget contohnya yang dalam hati saya gini. Karena saya tahu, tapi yang lain, terutama anak-anak milenial ini, itu mesti diajarin, mesti dikasih tahu. Emang mereka tahu nggak? Gitu. Nggak tahu. Mereka tahu nggak? Nggak tahu. Itu, Bang. Nah, Prof. Ningrum, ini ada challenge baru juga ya, di mana kemarin Mahkamah Konstitusi sudah menyetujui terkait dengan penyidik-penyidik lain di luar anak penyidik yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Artinya sekarang ini PPNS bisa menyidik soal kelautan misalnya, PPNS kelautan bisa menyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uangnya. Lingkungan hidup juga punya. Hidup seperti itu juga kan. Nah, ini tantangan baru ini seperti apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan PPNS untuk bisa menggerakkan lebih besar lagi gitu ya, kejahatan-kejahatan di bidang kelautan, di bidang lingkungan hidup, di bidang illegal logging, illegal mining, dan banyak lagi. Pajak, rame banget sebetulnya, ya kan? Iya. Iya, rame sekali. Itu satu keberhasilan ya atau pencapaian karena saya tahu banget itu udah diperjuangkan cukup lama ya di MK dan banyak yang kecipratan pasti dari putusan itu, seneng ya, ada yang free rider nompang di situ tanpa ikut berjuang, tapi oke, dalam tujuan bingkai yang tadi saya katakan mengungkap kejahatan dan lain-lain, ya tentu ya kita ya senang aja. Nah, di eksternalnya kan udah done ya, udah dia kasih gambaran itu. Ketika dikembalikan ke internalnya, sia-sia nggak yang dikatakan putusan MK itu? Setiap lembaga pasti harus melakukan restrukturisasi kembali ya. Mau diapain itu kewenangan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, pasti yang namanya bukan kewajiban ya, tetapi kewenangan untuk melakukan itu harus diimbangi dengan kemampuan-kemampuan, peningkatan kemampuan ya. Jadi betul-betul itu diterjemahkan sebagai apa? Bahwa kamu boleh melakukan ini. Nah, kalau setelah MK mengatakan oke, go ahead dengan si PPNS itu banyak sekarang ya. Dan semuanya sama. Saya bukan nyindir tapi PPATK mau, KPK udah lama dari dulu, lingkungan hidup mau, kelautan mau, semua mau ya. Bisa jadi itu dua dikotomi, abgakum yang memang selama ini by law dengan undang-undang sudah kan bisa mengatakan kita punya saingan baru ini. Mereka kok bisa juga padahal PPNS. Benar nggak? Jadi kalau lihat dari ego sektoral yang sempit, pasti itu seperti kewenangannya diambil. Saya tidak sepakat. Justru itu memperkuat. Tapi kalau tidak lembaga ini semua duduk sama, ngasih tahu ya, ada joint investigation dan jangan GR ya, misalnya PPATK-nya lead ya di depannya. Karena semua kecurigaan itu bisa kami tracing misalnya ya. Pengertian itu yang mesti perlahan-lahan tetapi sangat strategis diberikan kepada yang baru dapat kelimpahan kewenangan MK itu.
Ya kalau enggak dia pasti berpikir saya jadi abgakum loh sekarang. Saya bisa turun, bisa melakukan ini. Standar Bang View, dia minta apa nanti? Aku boleh nyadap ya, aku boleh ikut menyita ya, aku boleh ikut OTT ya. Kenapa sih itu kayaknya dianggap sebagai dewa penegakan hukum? Karena itu yang di buy out, itu masyarakat beli banget itu. Padahal bagi saya, setelah saya ikutin dan ikut menjadi peneliti, fungsi PPATK ini kritikal. Tapi nggak bisa dikasih tahu sama orang, nggak bisa kayak jualan masuk TV gitu ya. Awas ya, kami tahu transaksi Anda. Marah dong OJK sama perbankan. Siapa kamu? Pasti gitu. Padahal in fact benar, ya kan? Tapi nggak boleh ngomong itu. Jadi saya melihat ini momen. Kalau bolehlah PPATK humble ya, datengin yang datang punya kewenangan baru itu, melakukan sinergitas, melakukan apa ya, semacam komunikasi. Kalau di DPR namanya komunikasi politik, kalau di sini namanya komunikasi kewenangan, agar mereka tahu bahwa kami bukan mau mengambil kewenangan Anda, kami akan backup Anda dengan informasi tentang transaksi mencurigakan ini, gitu. Tapi Pak, coba nanti lihat ya, pasti rame. Kami boleh nyita nggak? Kami boleh tracing nggak? Kami boleh, semuanya mau punya. Tapi orang bingung di Indonesia itu yang namanya abgakum itu siapa sih? Bener ya? Kalau integrated criminal justice system kan kita tahu kan, tapi sekarang kan rame banget, rame sekali. Itu Bang. Iya, jadi memang sinergi itu perlu dilakukan dengan PPNS ya. Ya. Memang itu sudah mulai berjalan ya, Prof ya. PPATK sudah mulai menggalang beberapa PPNS dan juga kita latihan bersama di Pusdiklat yang ada di PPATK. Nah, sejauh mana potensi ini ketika bisa digerakkan secara bersama seperti harapan dari Prof Ningrum tadi? Ya,